Halo guys, jumpa lagi bersama Neva and Family Group Neva Host. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala rezekinya. Kali ini saya akan membahas mengenai makhluk yang muncul dalam serial kesayangan kita Sin Behold Season 4 episode 10, yaitu Misteri Kereta Bawah Tanah. Di mana di sebuah stasiun kereta api terdapat dimensi lain yang menangkap Hari dan Duri. Rupanya di dimensi tersebut dihuni oleh seorang makhluk yang meninggoy karena tertabrak kereta api. Nah, jika disimak, makhluk ini mirip dengan kisah hantu teke-teke di Jepang. Tapi ini dalam versi seramnya ya guys. Penasaran bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja yuk, check it out! Ngomongin soal hantu-hantu perempuan asal Jepang kurang lengkap jika belum membahas hantu legendaris teke-teke. Kisah tentang teke-teke sudah beredar sejak tahun 1960-an. Teke-teke merupakan jelmaan dari seorang gadis yang jatuh pada jalur kereta api dan badannya tertugel menjadi dua bagian. Cerita bermula saat si gadis sedang menunggu kereta bersama teman-temannya untuk berangkat ke sekolah. Karena mengetahui sifatnya yang penakut, teman-temannya menggodanya dengan meletakkan seekor jangkrik di bahunya. Gadis itu pun kaget dan jatuh terjerembab ke rel tepat saat kedatangan kereta. Kematiannya yang tragis menjadikannya sebagai arwah penasaran dan ingin balas dendam, atau di Jepang disebutnya onri. Hantu ini dipercaya dapat berjalan cepat dengan kedua tangan atau sikunya. Suara menyeret tubuhnya yang tertugel membuat hantu ini mendapatkan nama teke-teke karena seperti suara seretan tubuhnya. Jika dia bertemu siapapun di malam hari dan korbannya tidak cukup cepat, dia akan mengirisnya menjadi dua bagian sama seperti dirinya. Sebagai arwah penasaran, teke-teke kerap sekali mengganggu orang-orang. Pada suatu sore, ada seorang siswa laki-laki hendak pulang sekolah. Ia mendengar suara berisik di belakangnya. Ketika ia menengok ke belakang, ada seorang gadis cantik duduk di jendela. Ia memandangi siswa tersebut dengan lengannya disandarkan pada ambang jendela. Si siswa merasa heran mengapa bisa gadis tersebut berada di sana, padahal sekolahnya merupakan sekolah khusus laki-laki. Ketika siswa tersebut memandang ke arahnya, gadis itu memeluk dirinya sambil memegangi siku. Tiba-tiba saja ia melompat keluar jendela dan badannya mendarat di luar kelas. Siswa laki-laki itu pun kaget bukan kepalang menyadari badan gadis cantik tersebut hanya tinggal bagian atas dan berdarah-darah. Teke-teke menampakkan wujud aslinya. Ia mengejar siswa yang ketakutan itu sembari ngesot menyeret tubuhnya dan berjalan dengan tumpuan tangan yang menghasilkan suara teke-teke-teke. Karena si anak laki-laki tidak cukup kencang berlari, ia berhasil tertangkap segera oleh teke-teke. Ia mengeluarkan sabit dan menugel tubuh siswa tersebut menjadi dua. Kabarnya, satu-satunya untuk menghindari serangan sabit hantu teke-teke adalah dengan menjawab pertanyaannya. Saat bergentayangan di malam hari dan melihat calon korban, teke-teke akan bertanya, "Di mana kakiku?" Supaya selamat dari sabetan sabit, orang tersebut harus menjawab pertanyaan tersebut dengan di jalur Meisin. Itu adalah jalur kereta tempat teke-teke tertewaskan dan tubuhnya terbelah menjadi dua. Serem banget kan? Versi lain menyebutkan hantu ini dikenal juga sebagai bata-bata atau gadis yang berlari dengan sikunya. Anak-anak di Jepang sering menceritakan kisah ini dan saling mengingatkan tentang teke-teke. Maka kebanyakan anak-anak di Jepang bergegas pulang sebelum senja hari karena takut bertemu dengan teke-teke. Urban legend ini sangat terkenal di Jepang. Konon Kashima atau biasa disebut Kashima Reiko atau hantu teke-teke ini adalah wanita yang tinggal di Hokkaido, Jepang. Pada suatu malam ia diserang sekelompok orang tak dikenal di jalan. Mereka menganiayanya sampai setengah meninggoy dan meninggalkannya di jalan raya. Ia berusaha meminta bantuan tapi tak ada yang mendengar ataupun melihatnya. Bullying is never ever okay. Setuju dong pasti dengan quote itu. Lah kok ngomongin soal bullying, apa hubungannya dengan hantu teke-teke? Jadi gini, menurut legenda Jepang munculnya teke-teke berawal dari kisah bullying yang dialami seorang siswa bernama Kashima Reiko. Semasa sekolah, Reiko dikenal sebagai siswi pemalu dan penakut. Dua karakteristik itulah yang membuat Reiko jadi sasaran empuk bullying teman-temannya. Suatu hari, Reiko menunggu kedatangan kereta api di stasiun Shinkansen, jalur untuk kereta api super cepat di Jepang. Nah, pas lagi nunggu di peron itulah Reiko lagi-lagi jadi korban bullying. Saat itu temannya yang super jahil meletakkan jangkrik di bahu Reiko. Si teman gak pernah menyangka bahwa kejahilannya berakibat fatal. Saking kagetnya dengan jangkrik yang tiba-tiba bertengger di bahunya, Reiko terjatuh ke rel dan hanya dalam hitungan detik kereta super cepat yang melintas menggilas tubuhnya. Reiko meninggoy dan yang lebih ngerinya lagi,
Tubuhnya tertugel menjadi dua bagian, dari kepala sampai pinggang, dan dari pinggang sampai kaki. Dendam terhadap kelakuan temannya, hantu Raiko bergentayangan. Ia muncul sebagai teke-teke. Dengan tubuh yang telah tertugel menjadi dua bagian, sosok teke-teke berjalan dengan menyeret tubuhnya. Ya, dia berjalan bukan dengan kaki, melainkan dengan tangan. Dan ya benar, saat dia melintas, kamu bisa melihat dengan jelas tubuhnya tertugel. Seakan itu belum cukup menyeramkan, teke-teke juga memegang sabit di salah satu tangan. Tuh kan fatal banget akibat dari bullying, bisa membuat orang meninggoy sampai jadi arwah gentayangan. Mungkin saat itu teman yang menjadi Reiko berpikir bahwa perbuatannya adalah hal sepele. Tapi siapa sangka perbuatan yang dia pikir sepele itu mengakibatkan hal yang sama sekali enggak sepele. Jadi jangan pernah bullying teman-teman di sekitarmu ya, jangan sekalipun dan dalam bentuk apapun. Lantas apakah benar bahwa hantu teke-teke ini pernah menewaskan orang? Menurut cerita yang beredar, ada dua orang yang menjadi korban, yakni seorang siswa dan seorang masinis. Si siswa meninggoy pada malam hari ketika ia pulang ke rumah dan melintasi gedung tua. Di atas gedung tua itu sosok teke-teke bertengger. Melihat ada korban potensial, ia pun turun menghampiri si siswa dan mengayunkan sabit padanya. Sementara itu, si masinis meninggoy saat musim salju ketika kereta yang dikendarainya menabrak sesuatu. Ternyata sesuatu tersebut adalah hantu teke-teke yang berada di tengah-tengah rel. Teman si masinis memutuskan untuk mencari pertolongan pada polisi, sedangkan si masinis masih berada di tempat untuk menjaga kereta. Naas, ketika temannya kembali, si masinis ditemukan meregang nyawa di tiang listrik dengan teke-teke memeluk tubuhnya. Serem banget ya, si hantu wanita bernama teke-teke ini. Bullying adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan. Ada banyak jenis bullying, bisa menyakiti dalam bentuk fisik seperti memukul, mendorong, dan sebagainya. Dalam bentuk verbal adalah menghina, membentak, dan menggunakan kata-kata kasar. Kita tidak boleh membuli orang ya guys, karena dampaknya itu langsung ke mental orang yang kena bully. Pelajaran yang bisa kita petik di sini, kita tidak boleh membuli karena akan membuat semakin banyak hantu teke-teke. Nah itu dia guys penggal cerita mengenai hantu teke-teke di Jepang. Serem juga ya penampakannya. Gimana nih menurut kalian? Tinggalkan komen. Sampai di sini dulu ya guys pembahasan kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tak bosan saya ingatkan untuk like jika suka, komen, share, dan subscribe. Bye-bye.